Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku? Saya Hadijah ada di sini lagi untuk berbagi hal-hal yang saya pelajari dalam agama Islam ini. Jadi saya sudah bilang saya tidak mengajar, tapi saya hanya berbagi dengan hal-hal yang saya pelajari. Jadi sebagai muslimah yang masih baru belajar, untuk saya itu semua informasi yang saya cari melihat dalam pelajaran agama Islam itu menarik sekali. Oke, jadi sekarang yang saya mau berbagi itu adalah apa kepentingannya nomor 7 ya dalam agama Islam. Oke. Jadi saya ini orang yang memang pencinta nomor 7. Enggak tahu kenapa, tapi mungkin dari awal itu saya ada kan yang katakan lucky number 7 ya, magic 7 begitu. Jadi karena saya juga melihat kan berapa hari dalam satu minggu, ya 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 7. Oke. Dan saya juga tahu itu banyak hal-hal sebenarnya yang sebelumnya yang sudah saya mungkin kenapa membuat saya menyukai nomor angka 7 ini. Tapi dan waktu saya masuk juga dalam agama Islam itu yang seperti yang saya bilang sebelumnya, 7 sifat yang saya harus pelajari untuk bisa saya mengatakan saya ini salah satu muslimah yang beriman. Ini sifat adalah takwa, sabar, syukur, ikhlas, ikhtiar, tawakal, dan ihsan. 7. Jadi itu kenapa untuk saya itu memang 7 itu luar biasa. Ternyata saya baru saja ketahuan keistimewaannya angka 7 ini dalam agama Islam. Jadi barusan saya pelajari ternyata angka 7 ini salah satu angka yang bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini angka 7 salah satu angka yang istimewa dan fenomenal. Coba ya, istimewa dan fenomenal karena itu sepertinya itu menjadi angka yang pertama disebutkan ya dalam Al-Quran. Oke, dan di situ itu seperti rutinitas ibadah dan alam semesta dan sejarah. Oke, jadi sepertinya luar biasa ya. Jadi kenapa itu dibilang pertama disebutkan karena itu terdaftar 7 ayat ya yang menjelaskan tentang penciptaan langit. Karena kita tahu kan langit itu ada 7 lapisan. Jadi, so itu dari situ mulainya ya. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak langit lalu dijadikan 7 langit, ya 7 lapisan, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Masya Allah ya. Nah, jadi dan bukan hanya itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW beberapa kali itu disebutkan nomor 7 ini ya. Ada beberapa contoh yang dimana kita bisa melihat tertulis ini angka 7 ini. Oke, jadi di situ pertama itu yang Lailatul Qadar ya. Di Lailatul Qadar disebutkan di situ yang menerima kita bisa menerima Lailatul Qadar itu di saat hari ke-6, ke-7
ya. Oke, ke-8, ke-9 dan ke-10. Ini kan dari hadis riwayat Bukhari. Oke. Jadi itu ya. Jadi itu mulai dari 5 hari terakhir ya, 5 hari terakhir dan juga tentang sedekah ya, yang ada di dalam Al-Baqarah 261 yang dikatakan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Oke, tiap butir 100 biji ya, yang Allah melipat gandakan. Oke, jadi Masya Allah ya. Ada juga yang diminta karena Allah. Oke, jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang diminta karena Allah, Allah lalu memberi maka 70 kebaikan ditulis untuknya. Wow, jadi itu dari hadis riwayat Baihaqi. Oke, dan ada satu lagi, kalau kita bersujud. Oke, kalau kita bersujud, Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bersujud dengan 7 organ tubuh. Oke, jadi 7 organ tubuh itu apa? Itu adalah kening dan 2 telapak tangan dan 2 lutut dan 2 telapak kaki atau ujung kaki. Jadi 7. Oke, wah Masya Allah ya. Oke, jadi apakah itu coincidence aja? Mungkin, tapi memang dia itu luar biasa. Oke, alright. And then dan ada juga yang dibilang, jadi kita itu harus bersujud dengan 7 tulang ya dalam tubuh kita ini. Oke, ini dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, alright. Dan ada juga dikatakan di situ ya, ini warning ya. Dibilang barang siapa yang tidak menepatkan dari anggota sujud ya di tempat sujud, maka Allah membakar di api neraka. Nauzubillah ya Allah. Jadi Masya Allah ya, takut banget ya kalau kita tidak mengikuti. Jadi harus kita ikuti 7 bagian tubuh kita yang kita harus pakai kalau kita bersujud. Oke, and then ada lagi dipakai ini angka 7 kalau kita makan kurma. Nah, apa lagi hubungannya di kurma ya? Oke, jadi itu dikatakan lagi kalau kita makan 7 biji ya, kalau kita makan 7 biji kurma di pagi hari, jadi itu membuat kita itu tidak terkena sihir begitu ya, tidak terkena sihir. Jadi Rasulullah bersabda, maka barang siapa yang makan 7 kurma ajwa, di pagi hari setiap hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun dan sihir. Jadi itu ada lagi itu di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ada lagi di khatam, kalau kita khatam Al-Quran, itu dibicarakan lagi. Rasulullah bersabda, khatamlah Al-Quran setiap 7 hari dan janganlah lebih cepat dari itu. Ada juga di hadis itu ya, khatamlah Al-Quran setiap 7 hari ya, dan janganlah lebih cepat dari itu. Kenapa 7 hari? Kenapa tidak 5?
Kenapa tidak 8? Oh, jadi itu yang kita harus pikirin ya. Kenapa? Oke. Dan lagi, pasti ini ketahuan dengan semua yang sudah berangkat, yang semua diberkahi untuk berangkat ya ke Mekah. Jadi di situ. Kalau tawaf, tawaf di Ka'bah. Jadi seorang mukmin ya bertawaf di sekeliling Baitullah sebanyak 7 putaran. Melakukan antara Syafah dan Marwah sebanyak 7 kali. Serta melempar jumlah dengan 7 kali. 7 ya, kenapa 7? Begitu ya, dia luar biasa banget ya. It's a mystery, jadi misterius banget kenapa 7. Dan lagi tentang kiamat. Lagi tentang kiamat, di kata-kata ya tentang kiamat itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali. 70 kali ya disebutkan itu tentang kiamat ya, kata-kata kiamat di dalam Al-Quran. Jadi kata Jahannam disebutkan 77. Jadi kalau kata kiamat 70 kali, kata Jahannam 77 kali disebutkan. Keduanya merupakan kelipatan dari angka 7. Masya Allah ya. Seperti menurut kalian bagaimana ya? Kenapa 7? Ya, jadi saya juga itu kenapa membuat saya tuh kaget waktu saya baca hal-hal tentang ini ya. Kok ternyata 7 ini luar biasa banget ya, dia benar-benar istimewa, angka yang istimewa begitu. Dan ada lagi di situ. Ketika Rasulullah ya berbicara tentang dosa-dosa besar. Ketika Nabi Rasulullah berbicara dengan dosa-dosa besar itu hingga 7 macam. Ya, ada 7 macam dosa besar yang dibicarakan tentang kepada Nabi Muhammad SAW. Dosa besar itu adalah pertama itu syirik, ya, syirik dan sihir dan membunuh dan riba dan makan uang anak yatim, dan kalau lari dari perang jihad dan menuduh zina untuk wanita ya, khusus ya, especially kalau wanita itu, dan berzina. Jadi 7 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan macam-macam lagi, banyak juga yang sepertinya siksaan dari hari akhir sehingga 7 kali lipat ya, 7 kali lipat. Dan ada lagi itu yang dibilang siapa saja yang berbuat lalim sepanjang 1 sepanjang 1 jangkal tanah, maka dia akan dibebani beban seberat 7 ya, seberat 7 bumi. Masya Allah, beratnya sekali ya, seberat 7 bumi. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya, jadi berat sekali 7 ini. Dan banyak juga nabi dan rasul yang sering menyebut angka 7 ini. Seperti saya contoh, kan ada contoh seperti salah satu nabi yang sering menyebut angka 7 ini itu adalah Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf menyebut angka 7 dalam tafsir mimpinya, dan ada beda-beda hadis juga
yang di mana dia itu kisah-kisah ya, yang di mana dia menyebutkan nama angka 7 ini. Dan ada satu lagi dengan Nabi Hud, ya, Nabi Hud. Jadi Allah menimpahkan angin, yaitu ya angin kepada mereka selama 7 malam ya dan 8 hari. Oke, terus menerus ya, itu kisah Nabi Hud itu ya. Jadi dibicarakan juga di situ tentang angka 7 atau nomor 7 ini. Jadi luar biasa banget, sebenarnya lebih banyak ya. Jadi kalian bisa, kita sama-sama itu mengresearch, mempelajari ya apa lagi yang hal-hal. Jadi tapi apapun alasan kenapa 7, kenapa nomor angka 7 ini selalu dibicarakan ya atau disebutkan dalam Al-Quran, itu kita tidak tahu. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, karena hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Jadi ini alhamdulillah salah satu pelajaran yang saya temukan dalam pelajaran ya dalam agama Islam, yang saya sangat senang untuk bagikan ya untuk saudara-saudariku. Jadi makasih banyak, dan saya berterima kasih dan bersyukur atas waktu kalian untuk belajar bersama saya, Hadijah. Ya, jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa juga tonton Facebook dan Instagramku Hadijah Lain Mualaf. Kita ketemu lagi ya di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita baca lagi komentar dari teman-teman kita. Dari Andi Yamir 58606. Masya Allah, Islam sangat memuliakan Yesus. Tidak mungkin Yesus disalib di tempat terkutuk itu. Maha suci Allah dari apa yang diciptakannya, ya teman-temannya. Masya Allah, Islam sangat memuliakan. Iya benar teman-teman, Islam itu memuliakan Yesus teman-temannya, karena termasuk Nabi juga dalam agama Islam itu Yesus teman-temannya. Widijaya Yanto Wijayanto 6108. Mualaf ini lugas, tegas, berani dalam menyampaikan penjelasan yang terpapar dengan sangat jelas dan sangat mudah dimengerti. Lanjutkan terus siaran ini sampai ke anak cucu agar dapat menuju surga, amin ya rabbal alamin, ya Tuhan. Lanjutkan terus untuk berdakwah. Mereka menyuruh kita untuk berdakwah terus Tuhan. Kita lanjutkan agar anak cucu kita nanti bisa mereka melihat dan menonton video ini. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah akbar, Allah akbar, Tuhan. La ilaha illallah. Artinya Tuhan itu hanya satu teman-teman, tidak ada duanya, bukan seperti di agama tetangga kita ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti ada 3 itu Tuhan, teman-teman. Sementara menurut Bapak ini la ilaha illallah, Tuhan itu hanya satu teman-teman, tidak ada Allah lain selain Allah. Artinya Allah itu pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan dia juga yang menciptakan para nabi, dan dia juga menciptakan Yesus itu teman-teman. Ya, bukan karya Yesus sendiri, bukannya Yesus itu menciptakan dirinya, bukan teman-teman, tetapi Allah itu menciptakannya melalui roh. Ya, dia mengasihi ke dalam perut Maria agar menjadi utusannya nanti ke orang-orang Israel. Ya, teman-teman. Inilah tanda orang cerdas yang malah berpikir dengan akal sehatnya, tidak dengan hawa nafsu. Ya teman-temannya, beliau ini karena kecerdasannya, bukan karena nafsunya teman-teman, bukan karena nafsunya. Kita garis bawahi, bukan karena nafsunya dia masuk Islam. Ya, menurut katanya dari lisan si pendeta, tetapi belajar dari Al-Quran. Masya Allah, ya teman-teman, dia ini belajar Al-Quran teman-teman semasa dia masa Kristen. Mungkin waktu dia Kristen itu teman-teman ya membahas tentang ke Al-Quran itu mungkin ada niatnya untuk mencari celah-celah orang Islam. Akhirnya bukan mencari celah, tetapi udah
dapat hidayah. Itulah kehebatan Allah teman-temannya. Hanya orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran dan mendapat hidayah dari Allah, ya teman-teman. Hanya orang yang pintar dan cerdas yang mengambil hikmahnya dari Allah. Dan terima kasih semuanya atas komentar-komentar dari teman-teman. Semoga kebenaran bersinar atasmu, keselamatan terjadi dalam hidup, puji Tuhan. Semoga kebenaran bersinar atasmu, keselamatan terjadi dalam hidup, puji Tuhan. Yalah. Subhanallah, Allah maha besar, ya. Subhanallah, Allah maha besar. Allah itu Esa. Ini teman-temannya kita garis bawahi dulu, Esa ini adalah satu. Allah maha satu, ya. Esa ini teman-teman, Esa ini bahasa Arab, ya. Allah itu Esa. Allah itu adalah Tuhan kita semua, Allah Rabbul Alamin. Luar biasa penjelasan bab ini. Cantik sekarang jadi saudara saya, saudara kita kaum muslim dan muslim, subhanallah, ya teman-teman, ya. Ya, kalau orang Islam itu menceritakan tentang ketuhanan itu pasti kita paham teman-teman. Menurut saya lebih mengerti dan lebih paham tentang konsep ketuhanan itu teman-teman, ya. Saya sangat-sangat paham. Menurut saya nggak tahu dengan yang lain. Mungkin para mualaf ini karena mereka paham, ya seperti begitu mereka pindah agama, ya. Walaupun ada orang Kristen yang mengatakan nanti dia mualaf itu karena laki-laki, karena uang, bukan teman-temannya. Saya udah bilang kemarin bahwa yang mualaf itu ada yang artis teman-teman, artis lama udah artis sehingga beliau dapat hidayah. Apakah itu karena uang, karena suami, apa bagaimana, ya itu pertanyaan. Nah, sehingga nanti kalau ada orang Kristen yang menghujat seperti begitu, nanti kita nggak respect lagi lah untuk berdebat seperti begitu, karena mereka yang membuat bingung, mereka yang membuat mereka sendiri bingung gitu, ya. Mereka nggak paham menurut saya, ya teman-temannya. Para mualaf beliau kembali ke muslim karena kecerdasan dan berdasarkan analisa ilmiahnya, masya Allah, ya teman-temannya, karena ilmiah. Nah, dan kita harapkan kepada para mualaf ini jangan hanya sampai di sini lah menyampaikan kebenaran, lanjut terus dan semangat terus. Orang Islam membantu teman-teman untuk merequest itu video-video kalian dan membantu kalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal ibadah kita sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani puasa Ramadan, ya teman-temannya. Mungkin waktu dia mualafi Ramadan, ya, 1444 Hijrah. Semoga diberikan kekuatan dan kesehatan selalu dalam berdakwah, sering-sering buat video, ya teman-teman. Ini tadi dia mengajarkan mualaf untuk membuat video lagi untuk berceramah begini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kita dukung dan kita doakan, ya, para mualaf agar selalu mereka semangat terus dalam memberikan motivasi kepada kita semua, teman-teman, ya. Semoga sebelum kita mati ucapan terakhir kita adalah la ilaha illallah, ada iman dalam diri kita maka kita jadi ahli surga, ya teman-teman. Katanya ini teman-temannya, la ilaha itu sebenarnya tidak ada Allah lain selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Kabar baik Bung Amin, semoga kita sehat tetap dalam non Allah serta tetap teguh dalam iman Islam, amin, amin, amin. Betul sekali apa penjelasan dari Ibu mualaf ini. Semoga terbuka pintu hati mereka dan mau menerima ajaran yang benar, ya teman-teman. Mereka masuk Islam itu teman-teman menerima, ya, menerima apapun yang perintah yang ada di agama Islam mereka ikuti, teman-teman. Sangat mereka ikuti, teman-teman. Nah, inilah yang benar-benar mantap, merinding saya. Dia merinding katanya, teman-teman. Semoga ibu selalu dalam lindungan Allah, berbahagialah ibu. Is the best, ya. Love-nya itu, teman-teman, panjang banget. Nah, panjang. Saking dia cinta, teman-teman, love-nya itu sangat, ya, biasalah.
Dan tidak tertutup kemungkinan kepada orang-orang Kristen yang masih belum masuk Islam, kita melayani dengan baik. Dan apa mereka yang tanya-tanya ke kita beritahulah, mana tahu nanti bisa dapat hidayah yang baik mereka, dan untuk mempermudah mereka dalam mengenal agama yang benar dan Tuhan yang benar dan siapa pencipta kita semua di dunia ini. Ya, makanya jangan kita pelit-pelit untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada mereka agar mereka semangat terus untuk mencari kebenarannya. Masya Allah, tabarakallah, semantap Ibu untuk menyiarkan agama Islam, agama rahmat Allah. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, makanya kita saling mendoakan teman-teman kita, ya. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya Ibu, baru paham, menambah keimanan saya. Terima kasih admin, semoga Ibu istiqomah dalam Islam, ya teman-temannya. Dia berterima kasih kepada mualaf ini sehingga beliau ini makin teguh dan makin tegas dalam memeluk agama Islam, teman-temannya, sehingga ilmunya bertambah, katanya bertambah ilmunya tanpa ada keraguan-raguannya lagi. Apa ini? Keren uraiannya, menyejukkan bukan menyesatkan, ya teman-teman, dan meluruskan pelencengkan ajaran para nabi dan rasul di masa lalu berdasarkan Al-Quran dan kitab sebagai rujukan domba. Bingung biar makin nanggung. Ini komentarnya teman-teman, nanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Anda mendapatkan rahmat ilahi, amin wassalam. Nah, amin lah, amin. Dan terima kasih semua atas komentarnya dulu, teman-temannya. Kita nggak bosan-bosan untuk menyampaikan kepada teman-teman. Terima kasih atas dukungannya pada channel ini. Kalian udah mendukung semua teman-temannya, dan atas kebaikan kalian dan atas jeripaya kalian, atas waktu kalian untuk mendukung channel ini. Dan tidak ada balasan dari kita, hanya doa dan kita saling mendoakan, teman-teman. Semoga Allah melembutkan hati mereka yang masih tertutup untuk kembali ke agama fitrahnya, itu Islam. Bahkan setiap bayi yang terlahir dari dunia dalam keadaan fitrah atau Islam, namun orang tuanya lah membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, ya teman-temannya. Sebenarnya anak yang baru lahir itu, teman-teman, sebenarnya agama Islam, cuma karena faktor ini tadi, orang tuanya masih Kristen, tapi orang tuanya mengajak anaknya untuk mengenal Yesus, maksudnya mengenal Yesus yang bukan Tuhan itu, karena orang tuanya menyuruh tuh anak-anaknya ini dari kecil, katanya sembah Yesus sampai besar anak itu nyembah Yesus terus. Nah, kalau kalau udah dapat hidayah dan anak ini udah kebuka hatinya, pasti teman-teman kembali pada Islam, teman-teman, kembali pada Islam. Seperti begitulah kakak-kakak yang udah mualaf ini. Karena mereka memahami dan mengerti, maka mereka kembali kepada fitrah, yaitu Islam, teman-temannya. Namun orang tuanya itu yang menyesatkan, itu anak-anak, teman-temannya, bukan orang lain, tetapi orang tua, teman-temannya. Inilah ibu yang cerdas dengan akal yang sehat, yang masuk akal tentang ketuhanan, ajaran yang benar dan lurus, ya teman-temannya. Ajaran yang benar dan lurus ini, teman-temannya. Masya Allah, semoga selalu istiqomah di jalannya, amin, amin ya rabbal alamin. Ditambah lagi nih, ya Allah, berikan kekuatan, keteguhan kepada hamba-hambamu yang datang mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, lapangkanlah, mudahkanlah langkah-langkahnya dalam siar berdakwah untuk menyampaikan tentang kebenaran agamamu, amin, amin ya rabbal alamin. Ini doanya teman-temannya, sangat serius dan mendoakan itu, teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak, semoga Ustadz sehat selalu dalam menjalankan dakwanya, amin ya rabbal alamin, ya teman-temannya. Kita berdoa terus, dan kita harapkan juga kepada para mualaf, jangan bosan-bosan untuk menyampaikan aspirasi kalian, untuk menceritakan tentang bagaimana kalian para mualaf itu meninggalkan Kristennya, tentunya.
enak loh ceritanya yang seperti begitu, dan banyak orang yang mendukung teman-temannya, banyak channel para mualaf teman-temannya yang orang Islam itu mendukung dakwah kalian ya. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabarakallah, semoga Allah menyayanginya, melindungi, menjaganya, menyelamatkannya di dunia dan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di lahir dan nanti. Selamat untuk ibu, semoga nikmat-nikmat Allah diridhoi oleh ibu dan orang-orang yang beriman, amin ya rabbal alamin. Namanya, nah, alhamdulillah pencerahannya yang masuk akal. Terima, semoga ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman ya, dalam menceritakan pencerahannya kita sangat mengerti teman-teman ya. Ini alhamdulillah pencerahannya, artinya penjelasannya teman-teman ya, penjelasannya tentang ceritanya bagaimana beliau bisa mendapatkan hidayah ya. Karena hidayah itu teman-teman yang luar biasa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan hidayah ke kita untuk, kutip di sini, yang namanya Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomah sampaikan terus kebenaran walaupun satu ayat, jangan takut, beserta para malaikat dan rasulnya dan di belakang kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Nantinya ini sangat menarik ya, komentar teman-teman kita ini nggak ada bosan-bosannya kita teman-teman ya. Semangat terus dalam berdakwah saudaraku, supaya manusia-manusia yang ikat dan kafir tahu mana ajaran yang abal-abal dan mana ajaran yang lurus. Allahu Akbar. Terima kasih atas komentarnya semuanya. Nah teman-teman, cukup sampai di sini dulu komentar ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.